Sahabat-sahabat sekalian, puji dan syukur terpanjat kepada Allah. Masya Allah, tidak terasa waktu bergulir dengan cepat. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti pekan. Maka mari kita sama-sama bertekad dan beramal untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita, baik ritual maupun sosial. Mudah-mudahan dengan itu semua kita tetap menjaga Ramadan ini untuk menjadi Ramadan terbaik dari bentangan puluhan Ramadan yang telah kita lalui. Kembali mohon izin di sore ini saya kembali untuk menyampaikan kultum, yang mana tema yang akan saya sampaikan barangkali agak nyeleneh, yaitu 20 kedurhakaan orang tua kepada anak-anaknya. Biasanya kan yang durhaka itu anak ke orang tua, karena orang tua ya memang berhak untuk diperlakukan terbaik. Tetapi ternyata kata Sayyidina Umar, wahai orang tua, kau telah mendurhakai anakmu sendiri sebelum ia mendurhakaimu. Karena jika ada anak yang durhaka kepada orang tua karena tidak menunaikan hak-hak orang tua, maka semestinya ada orang tua yang durhaka kalau tidak menunaikan hak-hak anak. Maka mana 20 kedurhakaan orang tua kepada anaknya? Yang pertama adalah salah dan gegabah, ya, dulu ketika memilih calon ayah dan ibunya anak-anaknya. Jadi artinya sebelum nikah itu kita sudah akan mendurhakai anak kita. Kenapa? Salah memilih calon ibunya atau ayahnya. Ya kan sangat berefek kalau ibunya nggak benar atau bapaknya nggak benar. Ya ngajar anak, ngedidik anak, membesarkan anak nggak akan benar. Maka ternyata kesalahan pertama adalah kita salah memilih calon ayah dan ibu anak-anak kita. Yang kedua, melahirkan anak di luar nikah itu durhaka. Kenapa? Nanti anaknya tidak berstatus hukum kepada ayahnya, gitu ya, karena ditabikannya kepada ibunya, gitu ya. Jadi dia sebenarnya secara hukum tak berayah, berarti durhaka tuh orang tua. Yang nomor ketiga, aborsi, membunuh janin darah dagingnya sendiri. Nomor keempat, memberi nama yang jelek, ya, anak dinamai ya cucurut misalnya atau apalah, ya, si care atau siapa gitu ya, itu durhaka atau orang tua kepada anak, karena nama itu harus terbaik. Yang kelima, bercerai tanpa alasan syar'i. Jelas perceraian itu melukai psikis anak, melukai mental anak, gitu ya, masa depan suram, anak serba salah, gitu ya. Apalagi kalau perceraian saling menjelekan, saling bermusuhan, itu durhaka orang tua kepada anak. Yang nomor keenam, menelantarkan anak dan tidak menafkahinya, baik nafkah materi maupun ya mental, pendidikan, gitu ya, dengan bentuk kasih sayang. Jadi nomor keenam, menelantarkan anak, tidak memberi nafkah, itu durhaka orang tua kepada anak. Yang ketujuh, tidak memberi dan mengupayakan ilmu agama untuk anak-anaknya, gitu ya. Itu kedurhakaan terbesar orang tua itu adalah ketika tidak mendidik ilmu agama. Anak nggak bisa sholat, anak nggak bisa zakat, ya, tidak dinafkahi lahir hanya miskin, tapi tidak diberi ilmu agama, ya bisa neraka. Berarti durhaka tuh orang tua kepada anak. Selanjutnya yang kedelapan, tidak mengusahakan anak-anaknya untuk mendapat pendidikan sekolah yang layak untuk bekal masa depannya. Anak tidak disekolahkan, akhirnya ya jadi pemulung, jadi pengemis. Itu orang tua durhaka tuh kepada anak, ya, karena tidak mengusahakan anak untuk mendapat pendidikan sekolah. Yang kesembilan, diberi nafkah dari harta haram, itu durhaka orang tua, memberi nafkah anak dengan harta haram. Karena harta haram yang dimakan anak itu akan jadi darah, akan jadi daging, akan jadi mental, gitu. Kalau anak nanti jadi anak ahli maksiat karena disuplai oleh kita makanan-makanan haram, maka orang tua itu durhaka kepada anak. Yang ke-10, mempertontonkan hal-hal buruk kepada anak, ya, lagu seronok, film negatif, pertengkaran, merokok di depan anak, judi dan seterusnya. Itu durhaka orang tua pada anak.
Yang ke-11, menjauhkan anak dari masjid dengan tidak memberi contoh bapaknya ke masjid, ya, tidak dekat ke masjid, tidak sholat ke masjid, berjamaah ke masjid. Itu durhaka orang tua kepada anak. Yang ke-12, melabel anak dengan kata-kata dan stigma buruk, ya. Labeling namanya, itu bahaya. Dasar bodoh, dasar jelek, dasar nakal. Nah, di save di file otak anak, saya nakal, saya bodoh, saya jelek, kata si mamah juga. Akhirnya ya minimalnya minder. Kesananya dia akan badung. Kenapa? Karena ya dah saya mah kata si bapak ge badung, saya mah nakal. Hati-hati tuh, karena kata-kata orang tua itu jadi doa-doa bagi anaknya. Yang ke-13, pelit apresiasi dan pujian kepada anak, ya. Anak gitu ya soleh, tidak dipuji, tidak diapresiasi itu, padahal pujian itu label. Anak soleh, pinter, ke masjid misalnya, aduh Qurannya udah tamat, itu anak tuh di save di file otaknya bahwa saya pinter, kata ayah, saya baik, saya soleh, dan itu seumur hidup dia akan mengikuti apa yang dilabelkan gitu ya. Selanjutnya juga ke-14, memberi contoh akhlak buruk kepada anak, berbohong gitu ya, atau sombong, pemarah, ria, ambisius, menghalalkan segala cara di depan anak-anak. Itu durhaka. Kenapa? Karena ya itu akan terinternalisasi ke anak gitu. Anak akan seperti itu. Berarti orang tua udah dirinya memang tadi jahat, maksiat, dipercontohkan kepada anak, ya dia durhaka tuh ke anaknya. Selanjutnya juga nomor ke-15, membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain yang lebih berprestasi. Itu menyakitkan. Tuh lihat anak tetangga, tuh lihat teman kamu mah, kenapa sih kamu nggak bisa seperti itu? Kenapa kamu bodoh, tidak pintar seperti si Anu? Kenapa kamu tuh jahat, badung, tidak seperti si Anu? Itu menyakitkan dan akan jadi luka psikis, dan anak nanti akan ya minimalnya pemberontakan. Kesananya ya dia akan membuktikan kepada orang tua bahwa ya memang saya nakal seperti yang orang tua sebut, ya saya badung seperti yang orang tua sebut, dan saya tidak hebat seperti anak-anak yang tadi banding-bandingkan dengan dia. Hati-hati. Ke-16, menumbuhkan rasa takut dengan menakut-nakuti dengan hal-hal tahayul. Ya itu awas genderuwo, itu ada awas kuntilanak, itu awas ada anu. Nah itu durhaka. Kenapa? Karena anak seumur hidupnya mentalnya terteror. Dia takut gelap, dia takut lewat kuburan, dia takut lihat ada ini ada itu. Padahal itu mitos, padahal itu tahayul. Tapi oleh orang tua dibikin anak supaya fobia dengan hantu, fobia dengan apalah gelap atau apa. Akhirnya anak seumur hidupnya dia ya trauma gitu ya, takut gitu ya. Nah itu hati-hati, durhaka tuh orang tua kepada anak. Yang nomor ke-17, menumbuhkan rasa minder dengan terus mengungkit-ungkit kekurangan anak. Misalnya begung misalnya ya, kurus, gemrot ya, gemuk, hitam gitu ya, dasar gitu ya, anak jelek atau apa. Itu anak minder. Seumur-umur dia akan menarik diri dari lingkungannya. Kenapa? Karena di save di file otaknya, saya mah orang jelek, saya mah orang gendut, saya mah orang kurus, atau saya mah kate, atau saya mah jangkorang, atau saya mah itu orang tua durhaka tuh. Kenapa? Karena seumur hidup anak minder gitu ya, gara-gara tadi oleh orang tuanya gitu ya, selalu menumbuhkan rasa minder dengan terus mengungkit-ungkit kekurangan anak. Yang ke-18, menumbuhkan anak menjadi manja, hedonis, hura-hura dan glamor. Sedikit keinginan dikasih itu, terus dibawanya hanya ke pesta-pesta, hanya ke anak jauh dari spiritualitas, dan itu kedurhakaan orang tua kepada anak. Karena anak jauh dari agama, jauh dari Tuhannya, jauh daripada sosial gitu ya. Akhirnya ya jadi anak yang hedonis, dan orang hedonis itu nggak akan bahagia. Dia hanya fata morgana aja, hatinya itu gersang. Itu hati-hati. Yang nomor ke-19, memaksakan kehendak pada masa depan anak. Anak ingin jadi kiai misalnya, tidak, kamu harus jadi tentara misalnya. Anak ingin jadi dokter, tidak, kamu harus jadi ustadz misalnya. Padahal anak itu ya
punya keinginan, kalau sekiranya masih positif, dukung saja. Kalaupun kita ada keinginan orang tua, ya dikomunikasikan dari awal, sudah diarahkan. Misal ingin anak jadi kiai, ya sudah harus banyak dibawa ke pesantren, dia harus banyak lihat tablik akbar supaya mengidolakan ustadz. Bukan serta-merta nanti udah dewasa, dia udah 20 tahun 17 tahun harus diarahkan mendadak untuk jadi nggak bisa gitu ya. Jadi memaksakan kehendak pada masa depan anak itu bisa durhaka orang tua. Dan yang ke-20 terakhir, yang ke-20, menjodohkan anak dengan pasangan yang tidak kupu dan tidak dicintainya. Anak pesantren dijodohkan dengan preman misalnya, atau anak cantik dijodohkan dengan laki-laki jelek gitu ya. Anak kita S3 misalnya dijodohkan dengan keluaran SD gitu ya. Walaupun ya itu kan hanya ukuran ijazah, tapi dalam hal ini ya kepintaran, kecantikan, ketampanan gitu ya, terus juga kesolehan itu harus sekufu itu jangan jauh lah, harus selevel gitu. Kalau tidak dan dipaksakan, itu kita durhaka kepada anak. Mudah-mudahan kita bisa menjaga dari melakukan 20 kedurhakaan orang tua kepada anak tadi, dan kita berharap anak-anak kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berbakti, menjadi tameng dada di masa tua dan jadi syafaat kelak di akhirat kita. Mudah-mudahan menjelang berbuka ini saya berdoa kita semua berkumpul dengan pasangan dan anak-anak kita di dunia dalam bahagia, dan kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.